nonton sekali doang itu rasaku nggak akan cukup untuk bisa memahami makna terdalam dan makna tersembunyi dari cerita dari setiap elemen-elemen yang ada di anime ini. Di Winter 2021 aku nggak menduga kalau bakal bisa ketemu anime psikologikal yang seperti ini karena この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 keren sih selamat datang kembali di Speak. Jadi kali ini adalah konten pandangan pertama terakhir untuk Winter 2021. Di awal musim dulu aku udah buat Kemono Jihen, Sakura Tomozaki-kun sama Horimiya. Dan kali ini kebetulan untuk di musim ini memang ya seri-seri itu aja yang aku tonton, aku ikutin dan akan aku tutup dengan Wonder Egg Priority. Jadi ini menurutku sebuah seri yang cukup out of the box gitu ya, cukup menarik, cukup unik meskipun memang ada sebuah kelemahan menurutku dari seri ini yang bikin banyak orang bisa jadi bored atau bosen gitu ketika mau nyoba nonton dan ngikutin. Tapi kali ini akan aku ulas terkait anime ini, aku akan berikan pendapatku, pandanganku terkait Wonder Egg Priority. Jadi langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram dan Speak. Ini pandanganku, gimana pandanganmu? Jadi Wonder Egg Priority ini mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu ya, ini tuh sebenarnya anime apa gitu karena nggak ada clue atau petunjuk atau bayangan yang bisa kita dapatkan sama sekali dengan mendengar judulnya atau melihat posternya, melihat visual key-nya. Ini tuh anime masak atau apa gitu ya, kenapa ada telur atau anime misteri barangkali atau anime slice of life atau apa. Seperti biasa akan aku mulai dengan sinopsisnya dulu, barangkali ada yang belum nonton, belum tertarik gitu ya. Jadi sebenarnya anime ini itu berfokus pada kehidupan si Oto Ai, dimana cukup introvert, cukup penyendiri karena dia itu bisa dibilang agak dirundung atau dibully di sekolahnya karena matanya itu beda warna, bola mata kiri sama kanannya itu beda warna, sehingga dia cukup dijauhi dari dulu itu di sekolah dan dia punya masalah dengan bersosialisasi gitulah. Nah suatu ketika malam-malam itu dia jalan, ketemu seekor serangga yang menuntun dia ke sebuah tempat di mana dia itu bisa nemu sebutir telur. Nah, telurnya ini tadi itu dibawa pulang sama dia, dijagain terus sampai suatu ketika dia itu masuk ke alam mimpi. Nah, di dalam mimpi ini telurnya itu tadi itu retak, pecah, dan dari telur itu muncul seorang gadis, seorang cewek yang entah dari mana. Di alam mimpi ini dia itu bertugas sebagai seorang pelindung untuk cewek di telur ini tadi dari kejaran monster-monster. Nah, usut punya usut, ternyata telur ini tadi dan mimpi di mana dia harus menjadi pelindung, menjadi penjaga dari seorang cewek ini tadi itu, semuanya itu adalah sebuah kondisi di mana dia itu berkesempatan untuk menghidupkan kembali orang yang dia sayang. Jadi ceritanya si Oto Ai ini itu punya seorang teman dekat yang mau menerima, yang mau menemani dia bernama Nagase Koito. Tapi suatu ketika si Koito ini meninggal dan si Oto Ai ini tadi itu merasa bersalah karena meninggalnya si Koito ini tadi. Nah karena si Koito ini udah nggak ada dan dia punya rasa bersalah, punya rasa sungkan gitu ya. Dia itu pengen menghidupkan kembali si Koito ini tadi, si Koito-chan temennya ini tadi. Dan dengan mimpi dan telur itu tadi, lewat fasilitas itulah ketika si Ai ini bisa ngelindungin beragam cewek yang nanti akan muncul di mimpi-mimpinya dia bakal punya kesempatan untuk menghidupkan kembali si Koito ini tadi. Setelah dia mengerti dengan kondisi yang supernatural ini itu ya, yang super aneh ini itu, perlahan-lahan dia melakukan itu secara rutin gitu. Dia beli telurnya, terus kemudian dia bertarung dalam alam mimpi, bertemu dengan begitu banyak cewek-cewek lainnya, yang mana cewek-cewek ini sebenarnya juga bunuh diri, sudah mati sebelumnya. Dia melakukan semua itu secara rutin sampai akhirnya dia menemukan 3 orang teman lainnya, 3 orang gadis, 3 orang cewek yang punya misi dan punya keinginan yang sama dengan dia. Aonuma Neiru, dia punya keinginan untuk menghidupkan kembali adiknya. Kawerika, dia punya keinginan untuk menghidupkan kembali fansnya karena dia ini mantan idol. Sawaki Momoe, dia ingin menghidupkan kembali temannya yang pernah meninggal dan sebelumnya pernah memiliki rasa suka terhadap dia, yang mana sebenarnya cewek, sama-sama cewek. Nah, perjalanan supernatural 4 cewek ini tadi akan kita tonton, akan kita nikmati, akan kita ikuti. Gimana sih, apakah mereka akan berhasil atau enggak? Dan sebenarnya seiring berjalannya waktu, semakin panjang, semakin jauh episodenya, kita akan diajak bersama-sama untuk dive in, semakin menyelami
kalau ceritanya tuh nggak secetek itu, nggak cuman ada monster dilawan ngelindungin anak cewek lain, selesai, kelar, kelak nanti temennya tuh bisa hidup kembali. Nanti perlahan-lahan kita akan dibuatkan dengan begitu banyak misteri dan rahasia terkait banyak aspek dalam cerita di seri ini. Jadi itu kurang lebih untuk sinopsisnya, yang tentu nggak akan aku ceritakan poin-poin pentingnya atau poin-poin spoilernya, karena supaya itu ketegangan dan keseruan kalian sendiri untuk nanti kalau misal mau nonton ngikutin Wonder Egg Priority ini tadi. Untuk opening sama endingnya, kali ini aku menikmati ending dari anime ini agak unik ya, karena biasanya jujur aku nge-skip ending-ending anime, tapi jujur kali ini aku menikmati endingnya dan nggak begitu suka dengan openingnya, karena openingnya tuh terlalu mellow, terlalu slow menurutku ya. Jadi agak kurang live up dengan hype-nya, dengan sikon dari ceritanya yang menurutku setiap episodenya itu cukup menggebu-gebu. Meskipun memang ada banyak sekali momen-momen yang cukup slow, momen yang cukup mellow. Apa yang menarik dari anime ini? Menurutku satu, grafisnya. Grafisnya itu aku suka sih ya, karena pewarnaannya itu loh. Aku nggak begitu ahli soal animasi dan lain sebagainya gini ya, sehingga aku nggak bisa memberikan penjelasan atau bujukan rayuan yang teknis banget. Percayalah kalau kalian udah nonton anime ini nanti, satu dari desain karakternya aja itu berwarna-warninya itu menurutku nggak monoton, nggak boring, dan pas aja dengan tiap watak-watak karakternya itu seakan-akan bisa digambarkan lewat warna-warna desain dari tiap karakternya. At first glance, pertama kali kukira ini animenya itu misteri yang kayak ini. Apa itu Bunny Girl, Seishun Butayaro. Jadi ceritanya tuh kayak yang ada anomali dalam sebuah kehidupan gitu loh. Kayak Kokoro Connect, kayak Seishun Butayaro. Kukira itu seperti itu. Tapi ternyata setelah berjalan, actionnya cukup kental. Bener-bener kayak motong-motong, nebas-nebas, mukul, ancur, bener-bener ancur. Tapi karena ini dalam dunia mimpi, dalam dunia yang semu, fiksi, fantasi, pengimplementasiannya itu juga cukup baik. Jadi bener-bener pengkombinasian warnanya itu menurutku pas sih dalam anime ini, sehingga bisa sesuai dengan warna cerita yang mau disampaikan. Yang kedua ya itu tadi sih, karena jujur aku pertama itu nggak menduga kalau ini anime ternyata bakal jadi action yang sekental itu. Karena kalau kita lihat di My Anime List, di genrenya itu drama, fantasy, psychological, nggak ada actionnya sama sekali. Tapi percayalah ketika kalian nanti ngikutin ceritanya, actionnya itu juga nggak bisa di nomor 2 kan, nggak bisa disepelekan juga. Banyak juga momen-momen pertempuran, momen-momen aksinya tuh yang memang jauh dropping sih menurutku, memang bikin orang menganga, karena memang banyak sekali action-actionnya tuh yang setara dengan anime-anime bergenre action shonen. Yang ketiga, ini anime ceritanya kan original sebenarnya, nggak dari manga, nggak dari light novel atau dari game dan lain sebagainya. Ini cerita original, ceritanya tuh cukup dalam, kompleks dan misterius. Nonton sekali doang itu rasaku nggak akan cukup untuk bisa memahami makna terdalam dan makna tersembunyi dari cerita, dari setiap elemen-elemen yang ada di anime ini. Seiring ceritanya nanti berjalan, kita akan dibawakan dengan begitu banyak rahasia-rahasia, misteri-misteri yang memang bermain dengan psikologikal kita, yang mana itu memang merepresentasikan dari kehidupan masyarakat kita sekarang. Jadi banyak banget memang kayak pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial yang pengen diselipkan dalam setiap cerita, dalam setiap mimpi, setiap kali ketemu musuh, setiap kali ketemu monster, itu banyak banget yang pengen diceritakan. Misal kayak pelecehan seksual, misal kayak pembulian, misal kayak kekerasan pada anak, dan banyak lagi lainnya. Itu bisa jadi berdampak buruk dan bahkan menimbulkan kematian bagi orang-orang di sekitar kita yang nggak kita sadari. Satu kelemahan menurutku ya, kelemahan fatal dan besar dari seri ini itu memang pace-nya itu slow, memang lambat gitu rasanya, dan narasinya tuh agak scramble, agak acak gitu loh. Jadi nggak ibaratnya kalau ada titik ke titik gitu itu nggak yang langsung nyambung gitu loh, agak ngawang gimana dulu, nggak bisa langsung to the point, sehingga ceritanya kerasa agak ngawang gitu, memang kerasa agak ngambang, nggak bisa langsung dipahami secara literal gitu, secara harafiah. Makanya bisa jadi orang-orang itu bosen kalau nggak ngerti konteks yang pengen dihadirkan itu apa, dan belum nemu poin di mana anime ini terasa memang segitu bagusnya. Tapi buatku pribadi ini sebuah kejutan sih menurutku. Di winter 2021 aku nggak menduga kalau bakal bisa ketemu anime psychological yang seperti ini, karena menurutku sih ini one of a kind ya, maksudnya kayak jarang lah bisa ditemuin yang seperti ini itu modelnya. Jadi itu untuk Wonder Egg Priority, pandanganku, pendapatku terkait anime ini.
yang mana nanti episode terakhirnya itu katanya bakal disambung Juni ya, karena ada masalah produksi kalau aku nggak salah. Jadi untuk yang bener-bener finalnya, episode bener-bener finalnya itu masih menjadi tanda tanya sampai 3 bulan ke depan per video ini dibuat. Silahkan di-like videonya. Kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar. Silahkan di-share juga ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram Sound Speak. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka, ternyata kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itterashai minasan.